Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ila Nurullah. Di sini saya akan menyampaikan laporan dari hasil usaha, praktik usaha yang telah saya lakukan, yaitu usaha puding binar telur. Nah, untuk pembahasan yang akan saya bawakan itu adalah latar belakang usaha, profil usaha, deskripsi produk, terus selanjutnya ada permasalahan usaha dan solusinya. Yang kelima ada hasil kegiatan praktik, yang keenam kesimpulan. Nah, yang pertama untuk latar belakang, jadi salah satu bisnis yang sangat diminati dan sangat menjanjikan itu kan bisnis makanannya. Bisnis makanan ini menjanjikan untung yang besar bila dijalankan dengan penuh ketekunan. Salah satu bisnis makanan yang menarik untuk dibuat usaha adalah bisnis puding buah. Nah, puding ini merupakan makanan yang terbuat dari sapi yang diolah dengan cara merebus, bisa juga dikukus ataupun dibakar, sehingga menghasilkan gel dengan tekstur yang lembut. Nah, puding ini kan dibuat dari agar-agar juga. Agar-agar itu terdapat banyak serat sehingga itu bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, karena banyaknya minat termasuk pada anak kecil, saya berusaha memperluas usaha binar cooler ini dengan menjual pada target pemasaran yang belum tersentuh oleh publik. Yang kedua, profil usaha. Jadi, usaha ini, pemilik dari usaha ini yaitu Bintari. Beliau merupakan cucu saya. Bidang usahanya makanan, jenis produknya puding. Lokasi usahanya berada di Toko Nanda, di Dusun Jahalaksana, Desa Palasa, Kecamatan Palasa, Kabupaten Majalengka. Jadi emang ini tuh store-nya itu menyatu sama toko kelontongan kayak gitu. Selanjutnya ada deskripsi usaha. Nah, untuk produknya itu kan bermacam-macamnya. Yang pertama ada puding tumpeng. Puding tumpeng ini memiliki kisaran harga sekitar 600 sampai 500 ribu. Kemudian ada puding cake dengan kisaran harga 100 sampai 250 ribu. Selanjutnya untuk puding cup itu yang kecil berharga 4 ribu. Sedangkan yang besar ini yang ada pada gambar itu harganya 7 ribu. Keunggulan yang pertama itu terdapat beberapa macam rasa seperti puding gula aren, puding susu ultra, puding buah-buahan seperti mangga, stroberi, dan lain-lain. Terus ada juga puding lumut gula merah. Kemudian memiliki berbagai macam bentuk. Jadi seperti tadi ada puding tumpeng, cake, dan puding cup. Terus menggunakan buah-buahan asli sebagai menu utama pudingnya. Kemudian menggunakan flas sebagai pemanis sekaligus pelengkap. Untuk permasalahan usaha dan solusinya itu, yang pertama, sistem delivery order hanya dilakukan oleh satu orang. Jadi usahanya ini cuma pudingnya nanti diantarkan ke tempat pelanggannya itu hanya sama suaminya kakak saya. Yang kedua, pengiriman hanya dilakukan ke daerah Ciayu Majakuning. Jadi belum bisa keluar kota seperti ke Bandung, seperti itu. Terus yang ketiga, produk tidak terlalu ready stock. Yang keempat, belum menjalin kerjasama dengan mitra manapun dalam mempromosikannya. Nah, jadi solusi permasalahannya itu menambah pegawai supaya bisa menambah produk yang ready stock-nya. Jadi kalau ada pelanggan yang tiba-tiba ke rumah itu, jadi kalau ada pelanggan yang tiba-tiba datang ke rumah, itu bisa langsung mengambilnya. Kemudian mendaftarkan produk pada Shopee Food, GrabFood, ataupun GoFood. Kan ada juga ya Grab instan yang satu hari bisa nyampe itu. Kemudian menambah promosi di Instagram. Jadi untuk saat ini itu promosinya itu masih di Facebook ya. Jadi kalau di Instagram tidak terlalu aktif. Sedangkan kan kalau anak muda zaman sekarang itu mainnya Instagram dan kurang minat ke Facebook. Jadi sebaiknya menambah promosi juga di Instagram. Kemudian membuat stok di daerah perkotaan. Jadi karena yang kesini itu kan banyak juga konsumen dari luar kota, seperti Kuningan, itu kan Cirebon, Indramayu. Jadi saran saya itu harus membuat stok di daerah perkotaan.
Yang kelima, hasil kegiatan praktik. Jadi, modal awalnya itu sekitar 7 juta, fixed cost kayak kompor, kayak gitu, kulkas, dan lain-lain itu sekitar 3.295.000. Untuk variabel cost seperti agar-agar, susu ultra itu sekitar 2.100.500 rupiah. Dan keuntungan per hari dari penjualan puding cup yang kecil itu penjualan per harinya 100 cup. Kemudian puding cup yang besar sekitar 50 cup itu kalau dijumlahin sekitar 850.000. Nah, untuk kesimpulannya, jadi usaha puding buah ini dapat dijalankan oleh semua orang karena mudah untuk dibuat. Dengan adanya praktik usaha ini, saya mendapatkan banyak pengalaman mengenai cara mengelola suatu usaha dan strategi dalam pemasaran produk. Nah, ini untuk kontak person. Jadi kalau ada yang mau pesan boleh dihubungi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.